Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama dan paling yang utama para pemirsa sekalian, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini adalah relativitas waktu yang merupakan kelanjutan bagian pertama dan kedua. Nah, berikut adalah bagian yang ketiga. Nah, relativitas waktu bagian yang ketiga ini itu salah satunya adalah menyampaikan tentang kisah-kisah relativitas waktu yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah relativitas waktu, yaitu seseorang yang berusia 70 tahun itu sempat hidup bersama dengan kakeknya yang berusia 40 tahun. Nah, barangkali para pemirsa heran, kok bisa ya gitu ya. Seorang yang usianya 70 tahun hidup bersama dengan kakeknya, sementara kakeknya usianya 40 tahun. Yaitu kisah digambarkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Uzair alaihissalam. Nah, Uzair ini seorang nabi yang hafal Taurat. Usia Uzair itu ketika itu 40 tahun, kemudian dia punya seorang pembantu yang usianya 20 tahun. Nah, kemudian Uzair ini pekerjaannya adalah berkebun. Nah, suatu ketika ia berkebun, pergi ke kebun untuk menyangi kebunnya. Kemudian pulangnya membawa anggur dan zaitun. Nah, kemudian sempat istirahat di suatu negeri, di suatu kampung. Nah, ini adalah gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, Al-Quran menggambarkan kisah ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259. Nah, ayat yang panjang, yang lengkap seperti ini, yaitu Al-Baqarah ayat 259, nanti akan kita penggal sebagian-sebagian yang dikaitkan dengan kisah Uzair ini, para pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ila akhir ayat. Nah, suatu ketika Uzair tadi pergi ke kebunnya. Digambarkan di bagian ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Jadi ketika Uzair setelah ke kebun kemudian mengambil sebagian dari hasil kebunnya yaitu berupa anggur, ya. Nah, kemudian eh, naik keledai akan membawaku pulang dari hasil kebunnya tadi. Nah, kemudian digambarkan dalam bagian ayat ini, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Jadi ketika dia pulang ke rumahnya dari kebun yang cukup jauh tadi, ia terkantuk-kantuk sehingga tidak mengendalikan keledainya. Jadi keledainya itu jalan semaunya, akhirnya sampailah ke suatu daerah atau suatu negeri. Nah, digambarkan dalam ayat ini yaitu bahwa negeri-negeri tadi itu habis peperangan, pertempuran, jadi rumah-rumah pada roboh, kemudian mayat-mayat bergelimpangan, tinggal tulang belulang begitu. Nah, digambarkan di bagian ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala anna yuhyi hadhillah.
hadhillahu ba'da mautiha. Uzair berkata, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang setelah hancur ini. Jadi ketika dia melihat mayat-mayat serta tulang belulang yang berserakan di negeri tadi, maka dia berpikir bagaimana nanti Allah akan membangkitkan, menghidupkan kembali negeri yang telah hancur. Fa'ammadahu Allahu mi'ata 'amil tsumma ba'atsah. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Jadi ketika Uzair lagi terkantuk-kantuk istirahat di tengah-tengah negeri yang dilewati tadi, kemudian Allah menidurkannya, Allah mematikannya selama 100 tahun. 100 tahun kemudian Allah menghidupkan kembali si Uzair tadi. Qala kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum qala bal labista mi'ata am. Kemudian setelah dihidupkan kembali, ya, Allah bertanya melalui utusannya, berapa lama aku mau tinggal di sini? Ia menjawab, Uzair menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Jadi ketika Uzair dihidupkan kembali, kalau tadi istirahat kira-kira siang hari, kemudian dihidupkan kembali ketika kira-kira sore hari, tapi 100 tahun kemudian, maka Uzair menganggap hari yang sama. Maka Uzair mengatakan tinggal di sini sehari atau setengah hari. Padahal Allah menjawab dimatikan selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Wanzur ila khimarik. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Walina ja'alaka ayatin linnas. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Nah, digambarkan di bagian dari ayat ini, yaitu Uzair diminta melihat ke keledai yang dinaikinya. Ternyata keledai yang dinaikinya itu tinggal tulang belulang saja. Karena sudah 100 tahun, ya tentu saja keledainya juga akan mati, kemudian tinggal tulang belulang saja. Nah, kemudian pada saat itu Uzair sempat menyiapkan makanan sebelum meninggal, sebelum dimatikan oleh Allah, yaitu roti yang disiapkan untuk makannya, yaitu dengan memeras eh, hasil kebunnya tadi, ya, itu kemudian rotinya dicelupkan agar lunak gitu ya. Nah, kemudian belum sempat dimakan, Allah telah mematikannya. Nah, 100 tahun kemudian ketika dihidupkan kembali, maka ternyata makanan itu tidak basi ya. Digambarkan di sini, lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Jadi sama kondisinya seperti 100 tahun yang lalu sebelum dimatikan oleh Allah. Nah, kemudian Allah perlihatkan ya di dalam bagian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wanzur ilal 'idhami kaifa nushizuha tsumma naksuha lahma. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Jadi ketika Uzair melihat keledai yang tinggal tulang belulang ini saja, kemudian Allah perlihatkan kekuasaannya, yaitu dengan menyusun tulang belulang tadi menjadi susunan rangka yang lengkap seekor keledai. Kemudian setelah disusun tulang belulangnya, kemudian dibalutnya dengan daging. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, kemudian Uzair baru yakin dengan kekuasaan Allah setelah diperlihatkan apa yang ada di depan matanya. Bagian ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi setelah Allah hidupkan kembali keledainya dari tulang belulang, disusun, kemudian ditutup dengan daging dan kulit, kemudian dihidupkan kembali. Nah, itu diperlihatkan kepada Uzair dan Uzair yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian dengan keledainya yang sudah dihidupkan kembali, maka Uzair itu pulang ke rumahnya. Nah, kemudian ketika pulang ke rumahnya, para pemirsa sekalian, bisa dibayangkan 100 tahun kemudian, maka kampungnya sudah berubah. Sehingga dia tidak bisa melihat kembali rumahnya yang ditempati dulu. Nah, ketika menuju ke kampungnya, maka Zerni ketemu dengan seorang nenek-nenek yang sudah buta. Nah, kemudian nenek yang sudah buta ini ternyata adalah bekas pembantunya dulu ketika Uzair usia 40 tahun meninggalkan kampung itu untuk ke kebunnya memetik hasil kebunnya. Nah, kemudian Uzair mendoakan kepada eh, wanita tua ini untuk bisa melihat kembali dan apa komentar dari wanita tua ini dia mengatakan oh betul kok adalah Uzair. Nah, kemudian dibawalah ke rumah Uzair yang dulu. Nah, ternyata rumah Uzair yang dulu itu setelah 100 tahun itu anaknya yang ditinggal sudah meninggal tapi dia punya cucu yang usianya kira-kira 40 tahun. Nah, kemudian Uzair sempat hidup bersama dengan cucunya yang usianya sudah 70 tahun. Sementara Uzair sendiri itu usianya sama dengan ketika dimatikan oleh Allah, yaitu usia 40 ketika meninggalkan kota itu, ketika meninggalkan kampungnya. Baik, para pemirsa, jadi eh, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Uzair yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259 bahwa Allah berkuasa menghidupkan yang telah mati itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian akan ada kehidupan setelah kematian. Dan untuk menambah keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan kembali seluruh manusia pada suatu hari nanti di hari akhir, yaitu dengan menghidupkan semua manusia yang pernah hidup di dunia untuk dihisap semua amal solehnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita, keyakinan kita, ya bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan yang kedua. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-56 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah mati kamu atau sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Jadi semua manusia nanti setelah mengalami kematian yang kedua akan dihidupkan kembali untuk kehidupan yang kedua yaitu hidup di akhirat kelak. Demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kaji kita insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan kisah yang terkait dengan relativistik yaitu antara lain yaitu kisah Ashabul Kahfi yaitu Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10 sampai 22 yaitu kisah pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di dalam gua kemudian dibangkitkan kembali. Demikian kaji kita relativistik atau relativitas bagian yang kedua. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.